Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Materi kecilnya mengenai dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pertama, masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1955. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah. Upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan upaya tersebut diantaranya 1. Pemberontakan PKI di Madiun. Latar belakang dan tujuan terjadinya pemberontakan PKI adalah kekecewaan akibat hasil perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda, yang mana membuat banyak wilayah Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang diketuai oleh Moskow yang bertujuan untuk mengganti dasar negara dengan ideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau DITII. Pemberontakan DITI terjadi tanggal 7 Agustus 1945, dimulai oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo di Jawa Barat yang ingin mendirikan negara Islam menggantikan dasar negara Pancasila. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini berakhir setelah Kahar Muzakar ditembak mati. Yang berikutnya, Amir Patah bergabung dengan DITI dengan pemimpin di daerah Jawa Tengah. Keempat, DITI di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Pemberontakan ini berakhir tahun 1959. Yang terakhir, Daud Boureh di Aceh karena rasa kekecewaan atas dihapusnya Provinsi Aceh yang dilebur ke Provinsi Sumatera Utara. Pemberontakan RMS yang ketiga atau Republik Maluku Selatan. Di Maluku, Dr. Simolangkir berhasil menggalang kekuatan dan melancarkan pemberontakan baru. Pada tanggal 25 April 1950, Dr. Simolangkir mengumumkan berdirinya RMS. Latar belakang pemberontakan RMS yaitu 1. Kekecewaan para bekas prajurit Kemirat. Kedua, tidak setuju atas pembubaran NET atau Negara Indonesia Timur. Yang ketiga, keinginan beberapa tokoh seperti Tito Mangangkil yang ingin mendirikan negara sendiri. Pemerintah Indonesia segera mengutus Dr. Leimana untuk mengajak Profesor Mangangkil berdamai. Namun, Mangangkil menolak tawaran berdamai tersebut. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa menempuh operasi militer untuk mengumumkan RMS di bawah pimpinan Slamet Riyadi dan Kolonel Alex Kawilara. Yang keempat, PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Letnan Kolonel Ahmad Hussein tanggal 15 Februari 1958 memproklamirkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Safrudin Prawira Negara. Setelah dibentuk Dewan Nogoni tanggal 17 Februari 1958, para tokoh militer di Sulawesi memproklamirkan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipelopori oleh Letnan Kolonel Fred J. Samuel Panglima Wirahbuana. Latar belakang pemberontakan PRRI Permesta adalah 1. Kekecewaan para perwira di daerah atas kebijakan pemerintah pusat seperti sentralisasi dan keuangan. 2. Kedekatan pemerintah pusat dengan PKI. 3. Ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal. 4. Kondisi kesejahteraan prajurit yang memprihatinkan. Yang kelima, APRA atau Angkatan Perang Ratu Adik. Pemberontakan APRA terjadi di Bandung tanggal 23 Januari 1950. Peristiwa ini merupakan bagian dari usaha Belanda untuk mengadu domba, memecah belah, serta menghasut rakyat Indonesia agar saling bertikai dan menentang pemerintah. Gerakan ini dipimpin oleh Kapten Knil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Yang keenam, perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintah. Di samping itu, pada periode awal kemerdekaan ini muncul peristiwa ketatanegaraan antara lain 1. Pemilu 1955, 2. Pembentukan Dewan Konstituante untuk membuat undang-undang baru pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950, 3. Keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 1. Membubarkan Konstituante, 2. Undang-Undang tahun 1945 berlaku kembali, 3. Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRRS dan DPAS.